double name. My eyes see your face, searching for a straight to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ranti Triandini, dan kedua rekan saya yang bernama Auliza Ramadhani dan Resti Fauzia. Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra. Pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya, Auliza Ramadhani. Kepada Auliza, saya persilahkan. Pengertian pengukuran. Mehrez dan Lehman menyatakan bahwa pengukuran adalah menggunakan observasi, skala pemeringkatan, atau alat lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk kuantitatif. Dalam definisi yang sama, pengukuran adalah sebuah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Next. Selanjutnya, pengertian penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar tersebut. Evaluasi pembelajaran. Dalam pandangan N.E. Gronlund menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dalam rangka menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Nah, pembahasan kedua akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Resti Fauzia. Kepada Resti, saya persilahkan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi menurut Zainal Arifin, tujuan evaluasi pembelajaran terbagi 4, yaitu yang pertama ada keeping track. Keeping track ini adalah untuk melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada checking up. Checking up untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada finding out. Finding out untuk mencari atau menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dengan cepat mencari solusinya. Yang keempat ada summing up. Summing up ini untuk menyimpulkan tingkat penguasaan anak didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran dalam pandangan Suharsini Arikundo, fungsi evaluasi penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian itu berfungsi selektif. Dengan penilaian, guru bisa mempunyai cara untuk mengadakan seleksi penilaian terhadap siswa. Yang kedua ada penilaian berfungsi diagnostik. Hasil penilaian itu bisa mengetahui berbagai kelemahan siswa dan apa penyebab dari munculnya kelemahan tersebut. Yang ketiga, fungsinya penilaian berfungsi sebagai penempatan. Hasil evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan individu dalam belajar agar bisa lebih efektif dan efisien dalam proses belajar. Dan yang terakhir ada penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan.
Ini dilakukan agar mengetahui apakah program pembelajaran itu tepat dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian ada mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Evaluasi hasil belajar dalam pendidikan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip yang digunakan sebagai rambu-rambu atau pedoman yang perlu dipegang dalam melaksanakan kegiatan evaluasi. Nah, untuk pelaksanaan evaluasi sendiri harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah objektif. Objektif ini berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Yang kedua adalah terpadu. Terpadu ini berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana dan menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga adalah holistik. Holistik ini berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua kompetensi dan menggunakan beberapa teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Yang keempat adalah ekonomis, yang berarti penilaian bersifat efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang kelima adalah transparan. Transparan ini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dan diakses oleh semua pihak. Yang keenam adalah valid. Valid ini berarti penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, sehingga penilaian tersebut tepat pada sasarannya. Yang ketujuh adalah beracuan kepada kriteria. Maksudnya adalah penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kedelapan adalah akuntabel. Akuntabel ini berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan pada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Dan yang terakhir adalah edukatif, yang berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Selanjutnya adalah jenis alat evaluasi penilaian pembelajaran. Nah, ada dua macam teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan evaluasi. Yang pertama adalah teknik tes, dan yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik tes sendiri adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan serta dijawab oleh peserta didik. Kemudian pekerjaan tersebut menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Nah, teknik tes ini meliputi yang pertama adalah tes secara lisan, yang kedua tes tulisan, yang ketiga tes tindakan, dan yang terakhir adalah soal-soal tes yang disusun dalam bentuk objektif. Dalam bentuk objektif ini terdiri dari beberapa bentuk seperti bentuk-bentuk pilihan ganda, bentuk soal menjodohkan, bentuk soal jawaban singkat, dan bentuk soal benar salah. Nah, yang kedua ini adalah teknik non-tes. Teknik non-tes ini terdiri dari beberapa cara seperti observasi, wawancara, studi kasus, rating scale atau skala penilaian, checklist, dan inventory. Nah, hasil pelajaran ini dapat berupa pengetahuan teoris, keterampilan, dan sikap. Nah, pengukuran teoris ini dapat diukur dengan menggunakan teknik non-tes tersebut. Nah, demikianlah presentasi kami mengenai evaluasi pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.